Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bendungan, embung, dan irigasi. Bendungan atau empang atau istilah pinjaman Inggris dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalir air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan. Struktur bendungan. Berdasarkan struktur bendungan, maka bendungan bisa diklasifikasi ke dalam beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Homogeneous dam. Bendungan ini lebih dari setengah volumenya, terbuat dari bahan bangunan yang seragam. Concrete dam. Concrete merupakan bendungan yang dibuat dari beton dengan struktur tulangan maupun tidak. 3. Zone dam. Bendungan ini terdiri dari lapisan-lapisan seperti lapisan kedapan air, lapisan pengering, dan lapisan batu telur. 4. Impermeable face rock fill dam. Bendungan ini merupakan bendungan urangan batu yang berlapis-lapis di sebelah hulu. Bendungan yang terbuat dari aspal dan beton bertulang. Bagian bendungan. 1. Of body dam of badan atau badan bendungan. Badan bendungan merupakan sebuah tubuh utama bendungan yang memiliki fungsi untuk menghalangi air. Bendungan bertujuan sebagai penahan air, namun struktur lain bendungan seperti tanggul atau pintu air berguna untuk mengelola dan mencegah aliran air masuk ke dalam daerah tanah yang spesifik. 2. Foundation atau pondasi. Pondasi merupakan struktur dari bangunan bendungan yang berguna menjadi kokohnya bendungan. 3. Gates atau pintu air. Struktur ini memiliki kegunaan mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran. 4. Spillway atau bangunan melimpah. Spillway atau bangunan melimpah merupakan suatu konstruksi beserta instalasi yang berguna mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk supaya tidak membahayakan keamanan bendungan. 5. Kanal. Bangunan ini memiliki kegunaan untuk menampung limpahan air ketika curah hujan tinggi. 6. Reservoir. Reservoir merupakan struktur yang digunakan untuk menampung dan menerima limpahan air dari bendungan. 7. Stilling basin. Pada kebangunan stilling basin ini merupakan kegunaan yang sama dengan energi disipator. 8. Katup. Katup memiliki fungsi yang sama dengan air biasa. Bedanya dapat menahan tekanan yang lebih tinggi pada pipa air pesat dan terowongan tekan. 9. Drainage gallery. Pada bagian ini berguna sebagai alat pembangkit listrik pada bendungan. Embung. Embung atau cekungan penampung, retention basin, atau cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai, danau. Embung digunakan untuk menjaga kualitas air, mencegah banjir, estetik, hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Manfaat embung. Embung atau tendok air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan. Secara operasional, embung berfungsi mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan mencegah banjir di musim penghujan. Hanya itu, dalam embung juga dapat disebar ikan untuk usaha perikanan dan mencoba perkembangan jentik nyamuk. Bahkan di beberapa wilayah seperti Kulon Progo, Yogyakarta, embung dijadikan objek wisata. Irigasi. Irigasi atau pengairan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika kesediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau
mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalir air tersebut ke lahan pertanian. Namun irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah, kemudian menaungkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut penyiram. Sebagaimana telah diungkapkan dalam dunia modern, sejak modern ini sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan irigasi, dan ini sudah berlangsung sejak Mesir kuno. Dampak lingkungan dari irigasi. Dampak lingkungan dari irigasi adalah perubahan kuantitas dan kualitas tanah dan air. Akibat irigasi, dampak juga dilihat di alam lingkungan sosial di hulu dan hilir. Sungai yang dijadikan sumber irigasi dapat dampak lingkungan berakar dari perubahan kondisi hidrologi sejak instalasi dan pengoperasian irigasi. Irigasi sebagai besar mengambil air dari sungai dan mendistribusikan ke area yang diirigasi. Dampak langsung dari hal tersebut adalah berkurangnya debit hilir sungai yang meningkat evaporasi. Pengenangan air permanen waterlogging juga dapat terjadi karena tinggi muka air yang meningkat hingga menenggelamkan akar tanaman. Pada irigasi mengambil air dari air tanah, maka tinggi muka air tanah akan menurun dan sungai yang dibendungan ditinggikan permukaan airnya. Untuk irigasi akan terjadi resiko relokasi permukaan manusia yang tinggal dekat dengan sungai seperti yang terjadi pasca pembangunan bendungan Mentanin di Mali. Dari semua dampak langsung tersebut terdapat dampak tidak langsung yang mengikuti, seperti terjadinya kelangkaan air, subsiden tanah, intrusi air asin, dan salinasi tidak terkecuali dengan sosioekonominya.